Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnal ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabi. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita semua telah melaksanakan ibadah sholat subuh, sholat fardu di awal hari. Ini hari ke-12 dari bulan Dzulhijjah. Masih berada di hari tasyrik, hari di mana kita diharamkan untuk puasa dan diperintahkan untuk memperbanyak zikir, khususnya takbir. Ada takbir muqayyad yang dikaitkan dengan selesainya tiap salat. Ada takbir mutlak yang itu bisa dikumandangkan kapan saja sampai nanti berakhir hari tasyrik besok ya. Para jamaah, kajian kita pagi hari ini tentang fikih salat, ambil tema ihwal salat sunat. Kita tahu bahwa salat itu menjadi bagian dari rukun Islam. Posisinya kedua setelah bersyahadat. Dan itu merupakan satu-satunya yang yaumiyan, yang sifatnya harian. Yang lain itu tidak harian. Zakat itu tidak tiap hari, tapi 1 tahun 1 kali. Atau kalau pertanian itu setiap selesai panen. Kemudian puasa Ramadan itu 1 tahun 1 bulan. Kemudian haji itu seumur hidup wajibnya 1 kali. Tapi yang sholat ini sudah tiap hari. 1 hari tidak cukup sekali, tapi 5 kali. Jadi ini ibadah yang paling sehari-hari dari rukun Islam. Nah, di luar yang wajib itu masih ada sholat yang disunatkan, kita mengerjakannya. Itu sudah sehari 5 kali. Itu kalau Nasruddin Ibrahim ya. Nasruddin apa? Ya, Nasruddin Ibrahim.
yang sekarang menjadi pendeta itu sempat menyatakan, aku capek jadi orang Islam, sholat sehari 5 kali. Jadi dia capek katanya. Itu baru yang fardu, apalagi kemudian yang sunnah. Dia memilih agama yang tidak perlu pakai itu, cukup iman, nanti masuk surga. Ya. Itu paling enak agama itu. Ya. Pokoknya menerima dia sebagai Tuhan, nanti terbuka pintu surga untuknya. Dia milih agama itu. Oke. Nah, apa rahasia dibalik diperintahkannya sholat sunnah? Dan hal-hal apa yang mengenai sholat sunnah ini yang perlu kita ketahui. Nomor 1, Syekh Sayyid Sabiq, ini salah satu Syekh Al-Azhar Mesir, itu menyatakan setidaknya itu ada 2 rahasia di balik disyariatkannya sholat sunnah. Pertama, sholat sunat itu berfungsi sebagai penambal bila terjadi kekurangan pada pelaksanaan sholat fardu. Sholat yang fardu itu 5 kali itu, setiap kita itu pasti merasa sholat fardu kita itu banyak kurangnya. Bukan hanya soal kaifiyah, bukan hanya tentang soal-soal yang sifatnya teknis, tapi hal-hal yang lebih bersifat mendalam, berkenaan dengan noto hati, merasa kecil di hadapan Allah yang kita sedang menghadap kepada Dia, itu kita banyak kekurangan. Karena ketika sholat, seringkali hati kita itu tidak dalam kesadaran sedang menghadap Allah. Ya. Nah, sholat-sholat sunat ini itu menjadi penambalnya. Kalau jalan itu banyak lubang-lubangnya, ini nanti menjadi penambalnya. Dalam sebuah hadis, sahabat Abi Hurairah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud 864, itu menuturkan bahwa Nabi bersabda, ya, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya nanti yang pertama kali dihitung dari amal-amal hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Kemudian yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Kata Nabi, kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa a'lamu, dan dia sesungguhnya lebih tahu. Allah itu tahu kualitas salat fardu kita yang bolong-bolong itu, Allah tahu. Tapi ada proses, ya, di mana malaikat itu diperintah oleh Allah, unzuru fi salati abdi, coba kamu periksa salat hambaku, atammaha
am naqasaha, dia melakukannya dengan sempurna atau masih ada yang kurang-kurang. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Kalau sholat yang dilakukan oleh hamba itu sempurna, ya catat itu sebagai sholat yang sempurna. Wa in kana taqasa minha, tapi kalau ada yang kurang, khusyuknya kurang, tumaninahnya kurang, wa in kana in taqasa minha syai'an, walaupun sedikit, ya. Qala, Allah berfirman, unzuru, coba periksa, hal li'abdi min tatawwu'in, coba periksa apakah hamba itu punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya salat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridatahu, ya, maka sempurnakan untuk hambaku itu salat sunnahnya, min tatawwu'ihi, dengan salat sunnatnya, salat fardunya sempurnakan dengan salat sunnatnya. Summa tu'khadul a'malu ala dzakum, kemudian amal-amal itu diperlakukan sesuai dengan yang sudah ditempel itu, ya, tempel itu. Ini nomor satu. Jadi salat-salat sunnah itu disyariatkan untuk menjadi ban serep, ya. Kalau untuk kita pasti berguna ini salat sunnah ini untuk kita, ya, pasti berguna karena kita menyadari banyak salah-salahnya, ya. Okay. Kemudian yang kedua, itu untuk menjadi, karena sholat itu keutamaannya tidak terdapat pada ibadah-ibadah yang lain. Jadilah dia ibadah yang sunnahnya itu banyak. Kalau zakat itu bentuk sunnahnya adalah sedekah. Kalau haji, ya haji kedua, tapi itu kan gak bisa banyak. Haji setahun sekali. Umroh juga tidak bisa banyak, walaupun orang tinggal di sana tidak bisa banyak. Umroh 3 kali gitu sehari, wah itu sudah pegel-pegel, ya. Karena muternya 7, nanti Safa Marwahnya 7, wah itu sudah panjang itu. Tapi sholat ini sehari banyak sekali sunnah-sunnahnya, ya. Nah, di antara keutamaan sholat itu Nabi menyatakan bahwa kebajikan ditabur di atas kepala seorang hamba selagi ia berada dalam sholatnya. Jadi pas kita sholat tadi itu Allah taburkan kebajikan di atas kepala-kepala kita. Bahkan kata Nabi, kalau kita berada dalam penantian untuk sholat, itu dihitung seperti sholat. Misalnya maghrib selesai,
Kita nunggu untuk sholat isya, itu kita dihitung seperti sedang dalam sholat. Nah, itu kebajikan Allah taburkan di atas kepala kita. Di samping itu ada seorang sahabat, ya, itu yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ini kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah semalam ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ataituhu biwadu'ihi. Aku yang ngambilkan beliau air wudu. Ya, zaman itu air wudu tidak tersedia kayak kita di rumah-rumah. Ya. Kalau kita itu sudah ada keran, sudah ada, ya sudah tinggal petek aja sudah keluar. Di zaman itu tidak. Seperti zaman kecil saya di Jawa luar situ, nah itu tidak ada air dalam rumah. Ada air di luar sumur. Ini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu mengambilkan air wudhu Nabi. Wa hajatihi, aku ambilkan aku layani apa yang beliau butuhkan. Faqala li, lalu beliau itu bersabda kepadaku, sal. Ini perintah ini. Mintalah kamu kepadaku. Kamu minta apa? Itu kata Nabi. Fakultu, lalu aku berkata kepada beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia disuruh minta itu yang dia minta tidak tanggung-tanggung. Ya Rasul, aku memohon untuk menjadi temanmu di surga. Wah, ini bukan hanya minta apa terus jaluk HP ya. Ini mintanya aku mohon nanti menjadi temanmu di surga. Qala, lalu Nabi bersabda, awa ghaira dzalik, bukan lainnya tah, kok mintanya itu. Qultu huwa dzaka, aku menjawab, tidak, yaitu yang aku minta, tidak ada yang lain lagi. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku supaya kamu nanti bisa menjadi temanku di surga. Bantu aku bikasratis sujud, kamu memperbanyak sholat. Maknanya kita juga yang tidak pernah ketemu Nabi dan minta menjadi temannya di surga, kalau memperbanyak sholat itu akan menjadi teman Nabi di surga. Memperbanyak sholat itu kalau secara fisik ya sholatnya banyak. Kalau secara maknawi memperbanyak sholat itu adalah sholatnya abadi, sholatnya nyambung. Namanya sholat daim, sholatnya nyambung. Apa inti sholat itu? Inti sholat itu aqimis sholat al-dzikri,
Dirikan salat untuk mengingat aku. Itu substansinya. Orang yang sudah salam kanan salam kiri bukan berarti kemudian selamat tinggal. Aku tidak lagi ingat engkau. Nanti kalau sudah adzan berikutnya aku ingat lagi. Enggak. Salat yang nyambung itu adalah salat yang membuat pelakunya antara salat dengan salat dia tetap nyambung dengan Allah. Nyambung dengan Allah itu apa cirinya? Kalau ada maksiat dia tidak tertarik. Itu Allah tidak suka. Dia suka sama yang Allah sukai. Itu salatnya nyambung. Mungkin dia habis salat lalu jualan lagi. Ya, jualan. Dia ingat Allah karena untuk mempertahankan hidup saya harus cari rezeki yang halal. Ketika jualan, kemudian barang kita ada yang jelek, tidak disembunyikan. Diberitahu, Pak, yang ini ada bosoknya sedikit, turun tah jenengan. Jangan ini api ini bun, pokoknya tumbas nang kulong. Padahal di dalamnya tahu dia kalau ada yang api. Dia sudah tidak sholat lagi. Berdagangnya bukan berdagangnya orang sholat. Atau jadi tukang mumpung kano mandor rokokan cing suwi. HP-an endi mandor teko ya? Urung, tenang. Ini salate gak nyambung. Jadi memperbanyak salat itu tidak makna secara fisiknya ya banyak salat sunnah, tapi makna non fisiknya hatinya itu tetap nyambung. Dan itu dalam salat Jumat itu kan ada perintah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai salat, fantashiru fil ardi. Silakan kamu balik kerja lagi. Bertebaran lagi di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, jemput karunia Allah. Cari itu fadl dari Allah. Wadhkurullaha katsiran, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung, supaya kamu bahagia. Dan kebahagiaan yang diminta oleh sahabat Nabi ini itu kebahagiaan puncak masuk surga, dan bukan hanya bertetangga tapi berdekatan dengan Nabi seperti dia melayani beliau di dunia itu. Dia ingin tetap seperti itu. Itu puncak dari kebahagiaan itu. Ya. Ini punya cita-cita itu tidak remeh-temeh. Kalau remeh-temeh itu sing penting mlebu swarga, masih ono emperane gak apa-apa. Sing penting gak mlebu neraka. Ini cita-citaan, ini cita-cita remeh. Kalau di emperan terus kamu kepreset, nanti kamu jatuhnya ke situ. Oke. Jadi karena sholat seperti ini nilainya, maka di samping yang fardu kemudian masih dianjurkan untuk sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunat lebih utama dikerjakan di rumah. Kalau sholat fardu itu di masjid. Mengenai hal ini ada sejumlah hadis. Pertama, ini hadis tentang
para sahabat yang makmum salat malam di bulan Ramadan. Nah, itu Nabi bilang kepada mereka bahwa agar mereka itu salat sunnah di rumah aja. Al-Bukhari 731. Ini diriwayatkan, dituturkan oleh Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil mengambil bagian di masjid itu untuk tempat ibadah. Hafsitu annahu qala min hasirin, yang Zaid bin Sabit ini membuat perkiraan bahwa yang beliau buat sebagai tempat sholat itu adalah tikar, ya, mengambil bagian tertentu diberi tikar, kemudian beliau ibadah di situ. Fi Ramadan, itu di bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliya, lalu beliau sholat di situ layaliya, beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, lalu melihat beliau sholat, sahabat yang ada di situ kemudian makmum kepada beliau. Falamma alima bihim ja'ala yaqmudu, setelah tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu, kemudian beliau sengaja tidak keluar. Fa kharaja ilaihim, lalu beliau setelah lewat malam hari, waktu subuh beliau keluar. Faqala qad ra'aitu min sani'ikum, aku lihat apa yang kalian perbuat. Kalian datang menunggu aku untuk makmum salat malam. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya, illal maktubata, kecuali salat fardu. Jadi ini ya, salat di rumah, salat di masjid, salat sunnah di masjid, iya baik. Tapi lebih baik salat sunnah itu di rumah. Bagaimana dengan salat tarawih yang sekarang? Itu kan dilaksanakan di masjid. Iya, tidak apa-apa, kan bukan haram. Ya. Tapi salat tarawih yang sekarang itu di antara kelebihannya adalah nanti ada kultumnya, ya, ada kultumnya, ada sholawatnya, kemudian membuat orang males, membuat orang tidak males karena waktunya itu ditoto. Kalau di rumah, engko ae, mantuk, engko mari sahurai, akhirnya kemudian waktunya mepet. Nah, kalau ketemu dengan yang model begini, lebih baik cari konco, biar tertata. Nah, ketika belum bisa ngatur dirinya sendiri, ya. Tapi tetap sholat di rumah itu lebih afdol. Tapi kalau ada kultumnya, ada taklimnya, itu ada ada nilai lebih ketika sholat dilakukan di masjid.
Kemudian Nabi juga menganjurkan agar rumah diberi bagian kebaikan dengan melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Ya, masjid tempat baik, tapi rumahmu juga kasih bagian, ya, kasih bagian supaya tempat itu mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, kasih bagian berupa sholat sunnah. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan dalam hadis Muslim 1858 bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi," kalau salah seorang kalian melaksanakan salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaklah rumahnya dia kasih bagian, jangan semuanya disetor di masjid, kasih bagian rumahmu itu. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Kata Nabi, karena Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya dengan dilaksanakan salat di dalamnya. Jadi kata orang-orang yang paham ilmu seputar hal-hal yang dunia yang gaib itu, rumah yang sering ditempati ibadah itu kekuatan buruk itu tidak kerasan. Jadi mungkin datang dari jin itu, kalau di tempat itu di perbanyak ibadah, antara lain sholat, baca Quran ataupun yang lain, itu jin-jin yang jahat-jahat itu tidak kerasan. Kalau jin yang taat biarkan aja. Jin yang taat itu kan juga tempatnya di bumi. Kita kadang takut sama jin karena hati nggak ditoto. Coba ditoto. Jin ini apa sih? Jin ini makhluk ciptaan pangeran. Dia apa bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Enggak bisa. Seperti kita juga, la haula wala quwata illa billah. Damai aja. Kalau mau tinggal di sini, silakan tinggal. Pokoknya jangan kudo. Jangan goda. Ya. Di tempat saya, kata yang ngerti itu, setiap kamar ada jinnya. Kamar mandi ada jinnya. Kamar tidur ada jinnya. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak direken juga tidak ada apa-apa. Apakah menampakkan diri? Pernah menampakkan diri. Tapi yang menampakkannya ya biasa-biasa aja. Karena dia menampakkan diri sebagai ibu salam. Kan masuk takut sama istri. Ya. Loh, kenapa kok tahu itu kalau itu jin? Habis ambil wudhu, keluar, Bu Salam keluar dari kamar itu. Ini menjelang subuh. Keluar dari kamar itu dengan salah satu baju. Pikir saya, dia sudah bangun menuju ke ruang tamu. Begitu saya turun, lalu keluar lagi Bu Salam yang asli dengan baju yang berbeda. Berarti tadi itu ya jin. Nggak apa-apa. Masuk hanya itu aja diusir. Uang itu dia tidak perlu tidak perlu listrik, tidak perlu kasur, ya. Tidak perlu sewa, ya. Udah tinggal aja di situ. Kalau mau pindah OTW, ya. Nah, 2 kali saya nampakkan itu. Bangun jam 2 ke belakang, loh. Jadi Bu Salam itu ada di atas, ini kok ada di bawah. Masih tidur. Saya ke tempat
kamar mandi. Keluar, tuh Bu Salam sudah gak ada tadi itu. Ternyata orangnya masih ada di atas. Oh ya, hanya menampakkan, kalau mungkin menampakkan harimau gitu mungkin saya atau tapi kalau hanya Bu Salam, ya apa-apa. Oke. Kemudian Nabi juga mengibaratkan salat sunnah di rumah itu seperti menerangi rumah dengan cahaya. Salatul rajuli fi baitihi tatawu'an nurun. Salat sunnah seseorang di rumahnya itu adalah cahaya. Faman syaa nawwara baitahu. Siapa yang mau silakan cahayai rumahnya dengan salat sunnah itu. Kemudian yang ketiga, sesudah kumandang iqamah tidak ada salat kecuali salat wajib. Artinya orang tidak boleh mengerjakan salat sunnah sesudah kumandang iqamah. Oke, biasa imamnya iki rada dawa. Rakaat pertama, wis qomat, aku tak salat sunnah sih. Itu tidak boleh. Ya. Ada saya pernah memperhatikan seseorang yang sholat sunnah demikian cepat setelah iqamah. Sholat sunnahnya itu cepat sekali, 2 rakaat. Habis itu dia bangun ikut nimbrung sholat. Itu kata Nabi, la sholata ba'dal iqamah illal maktubah. Tidak ada solat setelah kumandang iqamah kecuali solat fardu. Lalu tadi kalau belum sempat solat qabliyah, ini yang banyak orang tidak tahu. Solat rawatib itu bisa diqodho. Ini karena kan banyak yang tidak tahu. Bisa diqodho. Salat sunnah fajar yang sebelum subuh itu 2 rakaat itu, misalnya datang sudah mepet, kita bisa mengerjakannya setelah salat subuh. Qodhoan. Tadi dia mengqodho. Itu terjadi pada seorang sahabat di masjid. Nabi melihat kok bangun lagi. Lalu setelah selesai Nabi jalan ke situ nanya, ini tadi sholat apa? Dia bilang 2 rakaat fajar. Beliau kemudian terus berlalu. Nabi sendiri pernah mengqodho sholat ba'diyah zuhur, diqodho setelah asar. Setelah asar. Karena setelah salat zuhur ada kiriman masuk harta baitul mal yang ini sedang dibutuhkan, harus dihitung, harus segera didistribusikan sampai datang waktu asar, waktunya iqamah. Beliau langsung ngimami salat asar, pulang nyampe di rumah istrinya Ummu Salamah, beliau sholat 2 rakaat. Lalu beliau ditanya, apakah panjenengan diperintah untuk ini wahai Rasul? Biasanya kan tidak pernah. Terus Nabi menjawab, enggak. Tadi beliau jelaskan begini. Saya tidak ingin kehilangan sholat yang mestinya tadi saya lakukan. Jadi itu bukan sholat ba'diyah asar, itu sholat ba'diyah duhur, diqodho setelah asar. Jadi jangan makso untuk ngejar qobliyah, lalu sholat dulu 2 rakaat, ini dihitung nanti nututi, tidak usah itu. Karena bilang kalau sudah iqamah tidak ada sholat kecuali sholat fardu.
Yang keempat, dalam sholat sunnah dianjurkan untuk memanjangkan bacaan Al-Quran, khususnya sholat malam. Ya. Jadi sholat sunnah ini kan biasanya sendirian. Ya. Maka sholat sendirian itu jangan memanfaatkan kebiasaan untuk lalu sholat cepat. Kalau jadi imam sholatnya normal, begitu sholat sunnah kok jadi cepat. Allahu Akbar. Ketika ngimami, oke. Sholat sunnahnya, loh kok cepat. Sholat itu tetap sunnah maupun fardu tetap tumaknina, lakukan dengan tenang. Kalau mau cepat itu baca bacaan yang pendek, bukan mempercepat bacaan sehingga gerakannya ikut cepat. Nah, Nabi kalau sholat malam itu beliau panjang, ya, bacanya panjang, hingga yang kita biasa dengar itu beliau bengkak kedua kakinya atau kedua betisnya karena sholat yang panjang itu. Ketika beliau ditanya, ya, ketika beliau ditanya, kok bisa-bisanya panjenengan sholat sampai bengkak seperti ini? Ya. Panjenengan kan sudah dijamin surganya, sudah diampuni semua dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kok sholat masih kayak begini? Kok tidak gelem santai-santai aja? Ya. Kalau orang santai itu kan, tiket sudah ada. Ini yang mau jemput ke bandara sudah ada. Yang mau ngawal dari kemacetan sudah ada. Kan tidak perlu, santai-santai aja. Tapi Nabi sampai bengkak. Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro. Ya, aku sudah dikasih oleh Allah karunia seperti itu. Tapi aku apa tidak boleh bersyukur? Ini bagian dari terima kasihnya kepada Allah. Nah, setelah Nabi usia lanjut, ya, bacaan Quran sholat malam tetap panjang. Tapi Nabi lakukan juga dengan duduk, ya, dengan duduk. Ketika tinggal 40 ayat atau 30 ayat, ini juga masih panjang. 40-30 ini masih panjang kalau ukuran salat fardu. Ketika kurang 40 atau 30 ayat, baru beliau berdiri, lanjutkan bacaan, kemudian ruku dan sujud. Jadi di awal itu beliau duduk. Kalau yang dibaca misalnya surah Al-Baqarah, wah itu kan panjang sekali. Nanti ketika sudah kurang 40 atau 30, beliau berdiri, selesai, baru ruku, sujud. Ini dilaporkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan. Aku tidak pernah melihat Kanjeng Rasul membaca Quran dalam salat malam itu sambil duduk. Dalam salat malam itu sambil duduk. Hatta dakhala fis sinni, sampai beliau itu masuk ke usia lanjut. Fakana yajlisu fiha, ketika usia beliau mulai lanjut, ya, beliau duduk dalam baca Quran itu. Hatta idza baqiya arba'una aw thalathuna ayatan, sampai ketika tersisa 40 atau 30 ayat,
Qama, beliau berdiri. Faqara'aha, beliau lanjutkan bacaannya. Tsumma yasjud, kemudian beliau ruku sujud. Oke. Yang terakhir, yang kelima, salat sunnah itu ada dua. Ada dua macam. Ada salat sunat muqayyad dan ada salat sunat mutlak. Yang kita lakukan itu rata-rata salat sunat muqayyad. Salat sunat muqayyad itu salat yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Nah, salat muqayyad itu dibedakan menjadi dua. Pertama, salat sunnah rawatib. Ini salat sunnah yang mengikuti salat-salat fardu. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Ini salat-salat rawatib. Kemudian ada salat-salat non rawatib. Ini yang muqayyad. Salat duha, salat malam, salat taubat, salat hajat, salat istikharah, itu ada kaitannya dengan sesuatu. Salat disyukuril wudu, setelah wudu, salat itu dikaitkan dengan sesuatu. Salat safar atau apa lagi? Ya. Pokoknya salat itu salat yang non rawatib dan dikaitkan dengan sesuatu tertentu, itu namanya salat muqayyad, salat sunnah muqayyad. Ya. Tapi ada salat sunnah mutlak yang kedua. Untuk salat sunnah mutlak, musalli cukup berniat salat saja. Pokoknya niat salat. Rakaatnya berapa terserah. Imam Nawawi berkata, jika orang salat sunnah dan tidak menyebut jumlah rakaatnya, usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dia tidak merencanakan berapa rakaat, maka kata beliau, dia boleh satu rakaat kemudian salam, boleh. Ia boleh juga 2, 5, 10, 100, 1000, boleh aja. Terasa masih kuat, terus saja. Masih kuat, terus saja. Itu boleh. Kata Imam Nawawi, tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai ini. Semua salat sunnah mutlak itu, walaupun orang tidak tahu jumlah rakaatnya berapa, saking akeh sampai nggak tahu, itu sholatnya itu sah. Ya, sholatnya sah. Dalam hal ini Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa ada sahabat Nabi bernama Abu Dzarrin. Ini yang dikenal sahabat Nabi yang sangat kenceng akhiratnya itu. Ya. Lalu dia sholat. Diperhatikan oleh Al-Ahnaf bin Qais, nggak mari-mari sholat itu. Setelah selesai ditanya, kamu tadi itu sholat, tahu enggak kamu itu sholat kamu itu ganjil apa genap? Abu Dzarrin menjawab, kalau saya tidak tahu sholat saya ganjil atau genap, Allah pasti tahu. Nah, ini Allah pasti tahu. Saya tidak tahu ganjil apa genap, tapi Allah pasti tahu ganjil apa genap. Saya hanya ingat, kata dia, sabda kekasihku. Aku mendengar kekasihku bersabda, maksudnya Nabi. Tapi begitu dia menyebut Nabi itu, dia kemudian menangis. Sebelum melanjutkan dia menangis dulu. Lalu dia ulangi lagi, aku telah mendengar kekasihku bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba siapapun, yasjudulillah, yang bersujud kepada Allah,
sajdatan, satu kali sujud, salat satu kali salat, illa rafa'allahu biha darajatan, kecuali dengan sujudnya itu Allah angkat satu derajat untuk orang itu. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hapus satu kesalahan dari orang itu. Ini salat sunnah mutlak. Nganggur-nganggur habis wudu kok udah 15 menit adzan ini. Ya sudah, salat aja. Bukan salat qabliyah, bukan salat ba'diyah. Pokoknya salat aja. Itu namanya salat sunnah mutlak. Tapi ini jarang orang lakukan. Ya. Karena yang muqayyad pun itu banyak yang tidak komplit. Ya. Jadi nganggur-nganggur ketimbangannya tenger-tenger gak jelas apa sih, wudu ae salat. Nah, itu bagus ya. Oke, saya kira itu. Ini salat sunnah secara umum. Nanti kita akan masuk ke salat-salat sunnah mutlak satu persatu. Kita kaji ulang untuk menguatkan kembali pemahaman kita. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Oke, ini dulu, kan? Kenapa? Nomor 2. Benar. Yang lebih utama di rumah itu ya? Ya. Iya, di rumah. Di rumah. Lebih utama di rumah. Kanjeng Nabi itu mengerjakan sholat sebelum subuh itu di rumah. Ya, di rumah. Karena beliau kan dengar adzan salat sunnah. Itu kan masjid masih kosong. Nah, itu sambil nunggu orang datang, beliau setelah selesai sholat fajar itu, beliau ngeleset. Kalau Aisyah bangun, beliau ngajak omong. Ya. Nah, istri kan tidak selalu sholat, jadi istri itu sedang haid, diajak komunikasi sambil ngeleset. Ya, ngeleset. Tapi kalau rumahnya jauh, jangan mementingkan sholat afdolnya sholat sunnah di rumah, nanti yang fardu dia ketinggalan. Ya. Ada afdol itu bukan berarti wajib di rumah, tapi kalau memungkinkan yang rumahnya dekat, ya habis adzan sholat sunnah baru berangkat. Kalau saya sholat fajar di rumah, habis itu berangkat, setelah ini sudah amblas semua sudah. Ya. Nah. Bawa belakang. Okay. Kalau mengikuti penetapan pemerintah, jenengan tidak dapat puasa Arafahnya. Ya. Karena waktu itu tidak ada waktu global. Ya. Waktu itu semua waktu yang Allah gunakan itu adalah perputaran siang dan malam. Ya. Kalau waktu pekanan, waktu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu pasti berulang. Setelah Sabtu pasti Ahad, setelah Ahad pasti Senin. Tapi yang waktu bulanan itu setelah 29, belum tentu besok 30. Besok itu bisa 29, bisa tanggal 1, bisa tanggal 30. Kapan itu masuk, itu sudah diberi garis oleh Allah itu, al-ahillah hiya mawaqitu linnas
kemunculan hilal itu menjadi acuan waktu bagi manusia. Maka wilayah manapun yang pertama kali melihat hilal, dia masuk duluan. Jangan sini ikut yang mana-mana, ya. Jadi kalau sini matahari sudah terbit, habis sudah waktu salat subuhmu. Enggak, ini di Maroko sekarang belum subuh. Nah, jangan ikut tempat lain, karena semua waktu sholat itu terkait dengan putaran harian. Hanya kapan ngitung tanggal satunya itu tergantung bulan. Kalau yang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah fix. Semua orang sudah tahu ini, ya. Habis Sabtu pasti Ahad, habis Ahad pasti Senin. Tapi kalau 29, tanggal 29, besok tanggal 1 belum tentu ada hilal apa tidak. Jadi tidak bisa satu dunia bareng, itu tidak bisa. Walaupun sini misalnya mau bareng dengan Mekah, tidak bareng juga. Sholat idnya itu di sana masih jam 2 malam, sini sudah sholat, sini sudah duha, tidak bareng juga. Sini sudah fuko, sana orang masih puasa, nggak iso bareng, nggak iso bareng. Jadi intinya setempat-tempat. Tidak. Wukuf di Arafah itu terikat pada tanggal 9. Di mana? Ya di situ. Karena tempatnya di Mekah, ya tanggal 9 di Mekah. Andaikan Arafat itu tempatnya di Bali, andaikan di Bali gitu ya, bukan di sana, Rasul pasti akan suruh ikuti ru'yanya orang Bali. Jadi enaklah ini sudah. Kita sudah terikat dengan waktu setempat. Kalau kita pergi ke tempat lain, ikuti di mana kita berada. Misalnya sekarang ya, sekarang saya puasa. Misalnya, nanti puasa di sini jam 5 lewat katakan 20 sekian menit maghrib. Terus saya pergi ke Papua, terbang ke Papua. Ternyata di sana itu jam 3 lewat sekian, itu sudah maghrib. Ya sudah buko, jangan nunggu ke Bonsari maghrib. Ikuti waktu setempat. Sebaliknya ke orang Papua puasa, di sana mestinya jam 15 lewat sekian itu sudah maghrib. Datang ke Surabaya, loh, jam 15 kok masih tinggi matahari, sana sudah buko. Nggak boleh dia buko, nunggu Surabaya buko. Nah, jadi seperti itu. Jangan menggunakan waktu di lain tempat. Kalau sudah waktunya habis subuh sudah. Kalau waktunya sebelum masuk, ini Banyuwangi sudah masuk, kita ikut Banyuwangi, nggak bisa. Ikuti waktu setempat. Gitu Bang Gi? Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu